Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Method Morfologi 2023 dari spesies Bambusoideae atau yang biasa kita kenal dengan nama bambu dari familia Poaceae. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulianto dengan NPM E1J022014 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2023 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Morfologi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Selanjutnya, bagian-bagian akar. Akar memiliki 7 bagian utama, yaitu leher akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, rambut-rambut akar, dan tudung akar. Sifat akar. Yang pertama, bagian dari tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. 2. Tidak berbuku-buku. 3. Warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kuning-kuningan. 4. Tumbuh terus pada bagian ujungnya. 5. Berbentuk meruncing. Tugas akar. Tugas akar yang pertama adalah untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat makanan. 4. Tempat menimbun makanan. Sistem perakaran pada pohon bambu adalah akar serabut. Tugas khusus dari akarnya adalah untuk tempat tumbuhnya tunas baru atau untuk berkembang biak, lebih tepatnya di bagian rimpangnya. Selanjutnya, morfologi batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga adalah tempat untuk melekatnya daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian dari batang bambu. Yang pertama adalah pangkal batang, kedua buku-buku, ketiga ruas, dan keempat rongga-rongga cabang. Sifat dari batangnya. Umumnya berbentuk panjang dan bulat, berdiri atas ruas-ruas, tumbuhnya ke atas menuju arah datangnya cahaya, selalu bertambah panjang di ujungnya, dan yang terakhir memiliki percabangan batang. Tugas dari batang, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. 2. Percabangannya memperkuat bidang asimilasi. 3. Jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. 4. Menjadi tempat menimbun zat-zat makanan. Pohon bambu memiliki bentuk batang bulat atau teres. Permukaan batangnya licin, arah tumbuh batang pada pohon bambu lurus ke atas. Batang pohon bambu termasuk batang rumput-rumputan. Selanjutnya, percabangan. Cabang adalah anggota struktural kayu yang berhubungan ke batang pusat pohon. Cabang besar disebut dahan dan cabang kecil disebut ranting. Percabangan pada batang bambu termasuk percabangan monopodial karena batang lebih besar ketimbang cabang. Sifat pada cabang pohon bambu termasuk sirung panjang atau virga karena mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang dan pendukung daun-daun. Arah tumbuh cabang pada pohon bambu, cabangnya condong ke atas dengan cabang pokok membentuk sudut 45 derajat. Tumbuhan bambu termasuk tumbuhan menahun atau tumbuhan keras karena umurnya bisa hingga lebih dari 10 tahun. Morfologi daun. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting sebagai alat pernafasan dan pengolahan zat makanan. Daun bambu termasuk daun sempurna karena memiliki pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Tanaman bambu memiliki bangun garis dengan bentuk ujung yang meruncing dan pangkal daun yang tumpul, serta tulang daun yang sejajar. Permukaan daun bambu berbentuk rerumputan dengan bulu kasar dan memiliki warna hijau, serta tepian daun yang rata. Daging daun bambu seperti pekamen, helaian daunnya memanjang seperti pita. Morfologi bunga. Fungsi utama bunga adalah sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Dari fungsi tambahannya adalah untuk fotografi, keturunan, dan penyebaran. Bunga bambu termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota bunga, tetapi bunga bambu termasuk bunga sempurna. Bunga bambu termasuk bunga majemuk tak terbatas dan bunganya berbentuk tandan. Bunga bambu termasuk kelompok tumbuhan berbunga satu. Letak periantumnya terpencar, tersebar, atau menurun spiral.
dan simetri pada bagian bunga bambu termasuk pada kategori tangkap tunggal. Retaculum pada bunga bambu berbentuk cawan. Kelopak pada bunga bambu hanya terdiri oleh palia yang memiliki fungsi melindungi bunga dan organ reproduksi. Bunga bambu tidak memiliki mahkota bunga. 4 jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastard. Penyerbukan pada bambu melalui perantara angin. Penyerbukan pada bambu terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Morfologi buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah bambu termasuk golongan buah sejati tunggal kering karena buah ini hanya berisi 1 biji saja. Bagian bunga yang ikut tumbuh dengan buah yaitu stigma, ovarium, dan putik. Buah bambu termasuk buah sejati tunggal kering. Buah ini termasuk buah Caryopsis, yaitu buah padi, yang kulit bijinya melekat pada biji dan kulit buahnya melekat pada kulit biji. Morfologi biji. Biji adalah salah satu bagian tumbuhan yang memiliki peran penting. Biji bambu termasuk biji tertutup yang memiliki bagian kulit biji, epidermis inti biji, nukleus, dan tali pusat. Tipe perkecambahan yang ada di pohon bambu memiliki 2 tipe perkecambahan, yaitu secara vegetatif atau melalui rimpangnya dan secara generatif atau dengan bijinya. Bagian-bagian yang mengikuti kulit biji yaitu perikap, aleuran layer, endosperma, dan embrio. Morfologi organ metamorfa. Organ metamorfa merupakan organ tumbuhan yang berasal dari organ utama yang telah berubah struktur, bentuk, dan fungsinya. Pohon bambu tidak memiliki organ metamorfa karena tidak terjadi perubahan bentuk dan fungsi pada tanaman bambu. Bambu memiliki banyak manfaat yang penting bagi kehidupan, seperti akar tanaman bambu dapat berfungsi sebagai penahan erosi guna mencegah bahaya kebanjiran, sehingga berperan menangani limbah beracun akibat keracunan merkuri. Bagian akar inilah yang menyaring air karena limbah melalui serabut-serabut akar, serta mampu menampung mata air sehingga bermanfaat sebagai persediaan air. Pemanfaatannya antara lain juga sebagai alat musik. Salah satu provinsi di Indonesia memiliki alat musik tradisional yang berbahan dasar bambu, yaitu angklung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, juga masih banyak lagi manfaat dan kegunaan dari bambu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.